Secara moral, publik sangat berharap Bapak Surya Paloh berdiri secara konsisten, istiqomah, mengambil langkah-langkah konkret untuk memandu tiga partai, yaitu PKB, PKS, dan P3, melakukan hak angket di DPR sebagai terobosan untuk pemakzulan rejim Jokowi. Ini satu aspirasi yang wajar-wajar saja, tanpa perlu harus bergantung atau menunggu kepada sikap politik PDIP, karena gerakan atau suara hak angket untuk tujuan memakzulkan Presiden Jokowi yang dianggap terlalu jauh mencampuri urusan pemilu ini adalah datang dari suara para akademisi, mahasiswa, rakyat. Nah, akumulasi suara ini membutuhkan jalur konstitusi, dan berdiri di sana Ketua Umum Partai Nasdem, yaitu Pak Surya Paloh, yang sejak awal mengirim pesan tegas, konsisten untuk terus mengawal agenda perubahan melalui jalur elektoral. Jika agenda perubahan ini dihambat oleh politik kecurangan, intervensi kekuasaan, maka suara dukungan yang full kepada Pak Surya Paloh dari rakyat, kemudian itu bisa menjadi modal moral politik bagi Surya Paloh untuk tidak ragu mengambil langkah-langkah tegas, memandu ketiga partai yang tersedia dalam poros koalisi perubahan, menggunakan hak konstitusi di DPR untuk memakzulkan Presiden Jokowi. Karena kenapa? Rakyat marah. Pemilu dengan biaya hampir 100 triliun, dengan harapan untuk tidak terjadi intervensi kekuasaan, tapi faktanya terjadi mobilisasi hampir 500 triliun, instrumen bansos yang digunakan dalam rangka kepentingan meloloskan Gibran sebagai calon wakil presiden, kemudian runtuhnya Mahkamah Konstitusi, kemudian oknum-oknum aparat negara terlibat di dalam intervensi pemilu. Ini semua menyajikan rangkaian fakta yang begitu banyak yang membuat rakyat marah. Jadi kalau rakyat berharap agar Pak Surya Paloh sebagai tokoh yang memperjuangkan agenda perubahan harus berani berdiri di garis depan tanpa harus menunggu sikap keraguan dari PDIP dan lebih khusus Ibu Megawati. Jadi menurut saya Pak Surya Paloh tidak boleh ragu, karena sejak awal Nasdem telah berdarah-darah mengusung agenda perubahan, mengusung Anies dan Caimin sebagai komitmen mereka di dalam proses berdemokrasi. Jadi tidak boleh takut. Ini panggilan sejarah, suka tidak suka. Surya Paloh telah mendapatkan dukungan moral dari jutaan rakyat yang sangat keluh, sangat marah terhadap intervensi kekuasaan di dalam proses demokrasi ini. Nah, Nasdem melalui fraksi di DPR sudah dapat bekerja untuk menghimpun tanda tangan baik dari anggota Nasdem, PKB maupun PKS. Kalau proses ini berlangsung sesuai prosedur, terlihat di ruang publik, kemudian Ibu Megawati atau PDIP tidak sungguh-sungguh merespon panggilan moral yang dirintis oleh Bapak Surya Paloh dan mitra koalisinya di kelompok perubahan, maka publik akan berkesimpulan PDIP melakukan pengkhianatan, hanya menggulirkan wacana angket untuk melakukan pemakzulan terhadap Jokowi sebagai bagian dari keinginan publik atau rakyat, kemudian mereka berbelok secara tajam dan mungkin berunding di balik istana. Nah, ini kan tidak boleh terjadi. Jadi membaca situasi ini menurut saya Pak Surya Paloh dan Nasdem, PKB dan PKS tidak usah menunggu langkah-langkah keraguan dari PDIP. Harus berdiri tegak. Nanti prosesnya secara natural saja. Rakyat akan melihat siapa yang berpihak sungguh-sungguh kepada rasa keadilan rakyat dan siapa yang menjadikan isu hak angket atau pemakzulan Jokowi untuk kepentingan politik pragmatis. Dalam kondisi itu dibutuhkan pemutahiran politik sikap tegas dari seorang Surya Paloh yang terkenal konsisten dan istiqamah. Saya kira demikian.